perkembangan tuntutan Rasman sebagai kuasa hukum mungkin seperti apa sih? Ya baik, selamat malam rekan-rekan wartawan. Kenalkan saya Ari Hakto Barat. Untuk menanggapi pertanyaan rekan-rekan bahwa terkait dengan tuntutan Dr. Rasman Nasution yang dimana jaksa penuntut umum menuntut 2 tahun dan ganti rugi 200 juta. Itu seminggu yang lalu kan udah kita bikin replik, terus minggu depan hari Selasa ini ada duplik. Setelah itu mungkin nanti putusan. Ya kita berharap tetap sesuai dengan fakta-fakta yang terkuat dalam persidangan. Kita yakin bahwa klien kita ini Dr. Rasman Nasution ini ya bahwa hakim nanti setelah meneliti dan memeriksa semua hasil dari persidangan dan fakta-fakta yang kita ungkap dari persidangan, ya semoga hakim membuat putusan bahwa klien kita Dr. Rasman Nasution ini tidak terbukti secara meyakinkan apa yang didakwakan oleh pada jaksa penuntut umum. Oke, Bang sebagai kuasa hukum melihat dengan tuntutan 2 tahun penjara dan denda 200 juta, gimana nih Bang? Artinya ya masih optimis untuk bisa berkurang atau bebas nantinya? Ya kalau kita melihat memang tuntutan ini keterlaluan ini. Artinya kenapa saya bilang sangat keterlaluan? Karena sesungguhnya kan jaksa penuntut ini kan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan kan yang jelas seperti saya bilang, satu, bahwa yang pertama itu kan laporan daripada Dr. Hotman Paris Hutapea ini kan pencemaran nama baik, yaitu pasal 273 junto pasal 45 ayat 3 dan pasal pokoknya adalah 310 dan 311. Yang jelas untuk pasal 310 itu apabila seseorang menyatakan bahwa yang disampaikan itu adalah fakta, misalnya si A mengatakan si B pencuri dan memang benar-benar dia terbukti pencuri, itu kan unsur 310-nya pencemaran tidak akan terpenuhi unsurnya ya. Jadi ya sama seperti ini, bahwa Dr. Rasman Nasution itu adalah menyampaikan bahwa Hotman Paris ini sesuai dengan keterangan dan informasi yang diterima daripada kliennya Timaki pada saat itu, dia kan malah selalu diduga keras bahwa Hotman Paris melakukan pelecehan seksual secara verbal dan non verbal dan juga fisik, kan jelas itu. Dan itu diakui Iklim Hakim di dalam persidangan. Memang di dalam BAP-nya dia tidak akui, tapi kan di dalam fakta persidangan itu kan diakui jelas bahwa ada terjadi pelecehan seksual di mobil Lexus 2 kali, di apartemen Moe sekali, di bar sekali. Jadi itu diakui. Malah kita waktu itu menggali, mengungkap apa sih, karena waktu itu dia bilang ada sesuatu yang terjadi, dia bilang. Nah, namun saya tidak mampu mengatakannya. Waktu saya yang bertanya itu, apa sesungguhnya yang terjadi itu? Ya langsung dia bilang, saya tidak mampu, tidak bersedia mengatakan ini karena saya sangat trauma. Itu makanya waktu itu kalau ingat rekan-rekan wartawan, jadi ditutup itu, jadi tertutup waktu itu persidangan kan, dari terbuka langsung hakim majelis langsung mengatakan kalau memang ini harus dikatakan karena ini adalah fakta, maka sidang ditutup, wartawan keluar semua, kan begitu. Jadi faktanya itu. Yang kedua, klien saya ini Dr. Ran ini adalah selaku advokat, ya kan, bahwa di dalam undang-undang advokat itu kan tidak identik dengan kliennya. Itu satu. Ketiga lagi, bahwa Dr. An ini dari semua yang mungkin
di dalam konferensi pers dan mungkin rekan-rekan wartawan juga dari sana, dia kan selalu mengatakan diduga, malah diduga keras bahwa Hotmar Paris itu melakukan pelecehan seksual maupun secara verbal maupun fisik, itu kan. Dan itu dikuatkan lagi dengan ini, dengan keterangan ahli. Itu keterangan ahli yang dihadirkan JPU loh, bahwa waktu itu sempat dikatakan bahwa kata diduga sama dengan menuduh katanya. Oh, waktu saya tanya itu, tolong ahli dari mana referensi, apa itu referensinya di kamus apa itu bahwa diduga itu sama dengan menuduh. Langsung dia bilang, oh bukan, maksud saya bukan diduga itu bukan sama dengan menuduh, tapi diduga itu sama dengan dia bilang apa dia bilang bahasa dugaan. Nah, itu dia bilang kan diduga itu sama dengan dugaan, tapi bukan sama dengan menuduh. Jadi sebenarnya dari 3 poin ini dan dari awal saya yakin bahwa klien saya ini Rasman Aras ini harus bebas. Harus bebas karena kita bicara fakta loh. Ini kan bukan, kalau BAP itu kan cuma pengantar itu. Artinya itu kan itu bagian daripada suatu yang disajikan oleh penyidik. Banyak yang justru kita ungkap itu kan banyak di luar yang terjadi di BAP. Jadi ya saya optimis kalau memang hakimnya konsisten, fair, dari menilai semua fakta-fakta persidangan, maka Dr. Rasman Aras ini harus dibebaskan dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. Kan abang tadi bilang keterangkuan bang di awal bang, tapi ada kecurigaan dan bang kayak kecurigaan terhadap persidangan. Ya saya tidak terlalu masuk di masalah bicara kecurigaan ya, karena kita itu udah bicara fakta, jadi nggak lagi curiga, udah fakta, udah bicara fakta, kita ungkap dalam persidangan di mana ranah ruang persidangan itu adalah ranah untuk mengungkap fakta-fakta yang sesungguhnya apa terjadi. Jadi bukan cuma yang ada di BAP lagi.